Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Iman dan partner saya Reja dan Aji. Dalam video ini, kami akan membahas leadership and communication skill selama beberapa waktu ke depan. Apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama itu komunikasi skill, yang kedua kepemimpinan skill, ketiga menghindari konflik, keempat membangun kelompok yang efektif. Komunikasi skill. Apa itu komunikasi skill? Menurut Pearson, Nefson, Tutworth, dan Harter pada tahun 2011, dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menghasilkan makna. Juga dapat berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Tujuan komunikasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Menurut Katz dan Robert Kahn, tujuannya adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial dan organisasi. Mengapa komunikasi penting? Yang pertama itu, bagi kehidupan manusia yaitu mendorong kemajuan peradaban manusia, dan tanpa komunikasi manusia tidak akan berkembang. Yang kedua, melalui kemampuan berkomunikasi, menjadikan kehidupan manusia berbeda secara signifikan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang ketiga, komunikasi adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Komponen komunikasi. Yang pertama itu ada individual, pesan, media, timbal balik, kode, encoding and decoding, kebisingan. Apa itu individual? Individual orang yang terlibat dalam proses komunikasi terbagi menjadi dua peran, sumber sebagai orang yang menyampaikan pesan dan penerima sebagai sasaran pesan. Komunikasi pesan, sebuah bentuk verbal maupun nonverbal dari sebuah ide, pikiran, atau perasaan bahwa satu orang ingin berkomunikasi dengan orang lain atau sekelompok orang. Komunikasi media, saluran atau media adalah sarana penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Komunikasi timbal balik, sebuah respon yang dilakukan oleh penerima pesan secara verbal maupun nonverbal terhadap pesan yang disampaikan sumber. Komunikasi kode, susunan sistematis simbol yang digunakan untuk membuat makna dalam pikiran orang lain. Komunikasi encoding dan decoding, sebuah proses penerjemahan ide dalam komunikasi proses menempatkan diri atau pemikiran. Komunikasi kebisingan, sebuah gangguan pada proses encoding dan decoding yang menyebabkan berkurangnya kejelasan pesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Putra Aji. Jadi di sini ada jenis-jenis komunikasi. Pertama ada berdasarkan cara penyampaian, dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tertulis. Kemudian berdasarkan kelangsungannya, dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Lalu berdasarkan perilaku, itu dibagi menjadi tiga, yaitu formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya ada berdasarkan kemasan pesan, dibagi menjadi dua, verbal dan non-verbal. Setelah itu berdasarkan ruang lingkup, dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Next. Ada jenis komunikasi, dibagi menjadi 6, komunikasi intrapribadi. Pertama, 2 komunikasi antar pribadi, 3 komunikasi dalam kelompok, 4 komunikasi antar kelompok, 5 komunikasi organisasi, dan 6 komunikasi publik. Lalu ada juga hambatan komunikasi, itu ada 4. Pertama, hambatan fisik, 2 hambatan somatik, 3 hambatan usia dan budaya, 4 hambatan psikologis. Kepemimpinan. Apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
perilaku orang tanpa menggunakan kekuatan. Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Sifat kepemimpinan ada social sensitivity, artinya dengan tepat dapat merasakan dan mengerti tingkah laku anggota kelompok dan peka terhadap kebutuhannya. Kemudian ada behavior flexibility, artinya dapat menyesuaikan tingkah-tingkah lakunya untuk mengadakan perubahan sesuai kebutuhan dan situasi kelompoknya. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasi tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian gaya kepemimpinan tadi dibagi menjadi dua. Pertama, the autocratic leader, yaitu gaya yang menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan tindakan, dan mengarahkan dan memberi motivasi. Yang kedua, the participate, gaya yang mendorong kemampuan mengambil keputusan dari para bawahannya, sehingga pikiran mereka akan selalu meningkat dan matang. Lalu ada karakteristik kepemimpinan yang dibagi menjadi 5. Pertama, persepsi sosial. 2, berpikir abstrak. 3, keseimbangan emosional. 4, tertantang dalam proses. 5, mendorong berkembangnya semangat kebersamaan. Membangun kelompok yang efektif. Apa itu kelompok? Kelompok ialah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain yang mempunyai tujuan bersama, serta ada suatu organisasi atau struktur di antara mereka. Kapan terbentuknya kelompok? Itu dibagi menjadi 5. Pertama, forming. 2, storming. 3, norming. 4, performing. 5, adjourning. Dan transforming. Yang pertama, forming. Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan rasa cemas pada anggota kelompok. Anggota kelompok masih merasa kebingungan mengenai tujuan kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya diterima oleh anggota lainnya. Anggota kelompok mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Yang kedua tadi, storming. Pada tahap ini, kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah apa yang harus mereka selesaikan, bagaimana fungsi mereka masing-masing, atau tupoksi, tugas pokok fungsi, dan model kepemimpinan seperti apa yang dapat mereka terima. Anggota kelompok saling terbuka dan mengkonfrontasikan ide-ide dan perspektif mereka masing-masing. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai. Namun ada pula beberapa kelompok yang berhenti pada tahap ini karena tidak mau memecahkan konflik. Ketiga, norming. Pada tahap ini, sudah terdapat kesepakatan dan konsensus antar anggota kelompok. Kelompok sudah mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik, serta mulai membentuk struktur. Struktur dalam kelompok berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antar anggota kelompok. Artinya, kelompok mulai membangun aturan-aturan, sistem kerja, dan prosedur pengelolaan proporsi kerja tiap-tiap anggota. Peranan dan tanggung jawab telah jelas. Kelompok mulai menemukan harmoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai dapat saling mempercayai satu sama lain
seiring dengan mereka melihat kontribusi penting masing-masing anggota untuk kelompok. 4. Performing. Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota kelompok saling tergantung satu sama lainnya dan mereka saling respect dalam berkomunikasi. Supervisor dari kelompok ini bersifat partisipatif. Keputusan penting justru banyak diambil oleh kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, adjourning dan transforming. Ini adalah tahap yang terakhir di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri atau dalam bahasa Inggris adjourning. Bisa karena memang pembentukan hanya sementara atau memang karena adanya konflik yang tidak selesai. Kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan atau transforming. Misalnya jika ada review atau adaptasi mengenai goal ataupun ada perubahan anggota kelompok. Syarat sebuah kelompok efektif. Ketua yang paham anggotanya, anggota yang patuh terhadap ketuanya, kerjasama dan keterbukaan antara anggota dan ketua, rasa kepercayaan dan hormat, bekerja sebaik yang terucap, membuat pertemuan rutin dengan anggota, menengahi dengan bijak bila ada pendapat yang bertentangan, menggunakan pendapat anggota sebagai keputusan. Membangun kelompok efektif. Tetapkan sarana, bangun komunikasi, setiap anggota berpartisipasi dan berkesempatan menjadi pemimpin, kekuasaan dibagi di antara anggota kelompok, sesuaikan prosedur keputusan dengan situasi, libatkan kontroversi yang konstruktif melalui ketidaksetujuan dan tantangan terhadap kesimpulan dan penalaran satu sama lain. Hadapi dan pecahkan konflik secara konstruktif. Menghindari konflik. 5 tips menghindari konflik. 1. Kolaborasi. Individu akan lebih memilih menggunakan negosiasi. Solusi yang dicari dapat dipastikan bahwa ia dan anggota lainnya dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan setiap ketegangan dan perasaan negatif antara mereka yang terlibat konflik. 2. Akomodasi. Dalam menghadapi konflik dengan orang lain, cenderung lebih mempertahankan hubungan. Mereka cenderung mengorbankan tujuannya sendiri. 3. Individu akan mencoba mengalahkan lawan dengan memaksa mereka untuk menyerah sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Strategi penyelesaian konflik ini dilakukan untuk meraih kemenangan melalui ancaman, agresi fisik, verbal, hukuman, atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. 4. Kompromi. Dengan kompromi, kedua belah pihak bertemu di tengah, sehingga masing-masing mendapat setengah. Kompromi sering digunakan dalam penyelesaian sebuah konflik. 5. Menghindar. Cenderung menarik diri untuk menghindar konflik karena tidak mementingkan hubungannya dengan orang lain, dan tujuannya tidak akan tercapai. Kesimpulan, komunikasi diperlukan dalam kehidupan untuk berinteraksi. Pemimpin efektif harus punya beberapa karakter. Konflik diperlukan guna meningkatkan keefektivitasan kelompok. Terima kasih.